Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sobat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat Inovasi dimanapun Anda berada, saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah kehadiran siswa inovatif nih yang berasal dari SMA Kusuma Bangsa Palembang. Yang hadir pada hari ini adalah Kristella Audrey Halim dan Jemima Hana Maira. Nah, ini pada siswa-siswi SMA Kusuma Bangsa nih, boleh silakan merapat nih menyaksikan teman-temannya sedang di podcast One Day One Innovation nih. Inovasinya kali ini berjudul Uji Efektivitas Ekoenzim sebagai Obat Alternatif Penyembuhan Luka pada Kulit Tikus Jantan Galur Swiss Webster. Seperti apa nih inovasinya? Sepertinya cukup menarik ya. Kita sapa dulu ya narasumbernya. Halo, apa kabar nih Kristella sama Jemima ya? Halo, selamat pagi. Sapanya Kristella sama Jemima benar ya? Ya. Panggilannya ya. Nah, Kristella sama Jemima ini kan inovasinya mengenai pembuatan ekoenzim ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya ini diperuntukkan pada penyembuhan luka kulit tikus jantan ya. Nah, mungkin sahabat inovasi penasaran nih, apa sih yang melatar belakangi sampai muncul ide wah kita buat ekoenzim nih untuk nyembuhin luka pada tikus jantan. Seperti apa tuh latar belakangnya? Silakan, siapa yang mau jawab? Mungkin awalnya itu di kelas ada pembelajaran tentang bioteknologi. Saat itu guru kita ngajak praktikum tentang ekoenzim. Waktu itu kita sejujurnya belum terlalu tertarik ke topik ini. Tapi kami berkesempatan buat ikut lomba. Jadi kami mikirnya apa yang sederhana aja tapi bisa bermanfaat gitu kan. Jadi kita memilihlah ekoenzim. Terus kenapa kita milihnya ekoenzim sebagai penyembuh luka? Itu karena kita kan sehari-hari sering masak atau olahraga di sekolah itu kan sering gores nih atau gimana. Jadi kita milihnya buat menyembuhkan luka karena kita gak bisa langsung ke objeknya ke manusia, makanya kita pakai tikus sebagai objek penelitiannya. Oke, jadi kurang lebih tujuannya membuat atau inovasi obat ya, karena uji cobanya tadi ya awal pasti ke tikus dulu ya. Nah, ada tujuan lain tidak nih selain untuk itu? Kami membuat ekoenzim ini untuk mengurangi penggunaan sampah organik dan penggunaan bahan kimia seperti obat yang sering kita pakai itu povidone iodin atau betadine untuk lebih efektif untuk ke lukanya aja nanti ke kulit manusia. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu nih cara kerjanya seperti apa sih? Apa sih yang menjadi bahan baku si ekoenzim ini? Kalau ngomongin ekoenzim itu pasti bahan bakunya adalah sampah organik. Bisa dari sampah dari sayur atau kulit buah. Nah, dalam penelitian kita ini buah yang kita pakai adalah buah nanas, kulit buah nanas, pepaya, jeruk kunci, melon dan juga jambu kristal. Jadi dari 5 ini kita membuat lagi 3 macam perlakuannya atau 3 macam ekoenzim dengan dominan nanas, dominan pepaya, sama dominan jeruk kunci. Jadi persentase 3 buah ini itu lebih tinggi dari buah lainnya jadi dalam 3 perlakuan. Oke nih, jadi kan boleh jelaskan tidak nih mungkin sahabat inovasi penasaran bagaimana sih dari sampah itu terus bisa jadi obat luka? Apakah ada proses-proses tertentu, fermentasi atau apa nih? Bisa dijelasin? Jadi pembuatan ekoenzim itu dari kulit sisa kulit buah atau sayuran, lalu dicampur menjadi satu dan dicampur dengan gula merah atau molase dan air. Itu nanti ada perbandingannya. Lalu ditunggu minimal selama 3 bulan untuk proses fermentasinya. Itu tertutup atau terbuka nih prosesnya itu sendiri? Tertutup. Tertutup ya. Sampai 3 bulan baru mendapatkan hasil nih? Ya, minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Nah, kalau setelah 3 bulan itu bentuk warnanya seperti apa nih?
Sebenarnya kalau Seperti yang ini ya. Ini sahabat inovasi mungkin bisa dilihat nih, ini di bawah ya, salah ya satu ini salah satunya. satu contoh dari ekoenzim yang dibuat oleh Christella sama Jemima nih. Iya. Ini udah diaplikasikan ke Ini udah tikus ya? ini kebetulan ini adalah yang kita pakai. Mhm. Ini hasil dari penelitian kita Mhm. sebelumnya. Ini yang adalah yang jeruk kunci. Oh, yang Yang jeruk kunci. kunci. Oke. Mungkin memang ekoenzim secara rata-rata tuh warnanya tuh nggak jauh beda. Ada yang Mhm. warna coklat, warna Mhm. kekuningan, warna oranye gitu. Mhm. Tapi ini kita dapetnya warna ini. Tapi sebenarnya yang membuat beda itu kandungannya dan masa fermentasinya. Selama lebih lama fermentasinya, semakin bagus hasilnya. Tapi karena waktu itu kita terbatas, jadi kita 3 bulan minimal fermentasinya. Nah, waktu ini kan udah dapat nih ya cairan ekoenzimnya. Pernah tidak diuji cobakan ke lab nih, apa sih kandungan apa saja yang ada di situ, atau kandungan standar obat penyebab lukanya ada nggak dalam situ? Oh, sebelum kita melakukan penelitian ya, kita ada Literatur? literatur dulu, pencarian dulu ke jurnal tentang kandungan-kandungan sampah atau kulit buahnya yang kita pakai. Jadi kira-kira apa aja buahnya yang memang bisa kita pakai untuk menyembuhkan luka. Jadi ada enzim apa aja atau vitamin apa aja yang ada di dalam buah-buah itu yang bisa membantu ke penyembuhan luka sesuai tujuan kita. Oke, ini luar biasa sekali sahabat inovasi ya. Karena dari sampah nih bisa menjadikan suatu yang sangat bermanfaat. Salah satunya ini menjadi obat penyembuh luka nih. Kalau boleh tahu kan ini di aplikasinya baru ke kulit tikus jantan yang luka ya. Itu berapa lama tuh masa penyembuhannya sendiri dari dia luka sampai ke penyembuhan? Kami melakukan pengamatan itu selama 10 hari. Diberi perlakuan juga selama 10 hari itu. Hasilnya dari hari pertama sampai hari ke-10 itu sangat signifikan penutupan lukanya. Jadi benar-benar jangka waktu 10 hari ya, Iya. dia bisa menyembuhkan, tapi belum berani ya kita kalau ke objek manusia ya. Mungkin dicek lab dulu nih kandungannya. Biasanya sih kalau organik lebih relatif aman ya, tidak ada bahan-bahan yang mungkin membahayakan nih sahabat inovasi. Nah, kemudian kalau dalam masa percobaannya ini ada hambatan nggak nih? Trial and error-nya bagaimana? Kalau Atau mencari hambatan formulasinya belum ketemu atau gimana tuh? mungkin hambatannya di masa-masa pengamatan ya mungkin ya. Mungkin selama masa pengamatan itu sama kan untuk mendapat hasilnya kan kita harus membuat, karena ini luka tikus jadi tikusnya itu kita buat sayatan. Itu kita bukan tikusnya nggak sih, jadi memang buat sayatan jadi ke tikus-tikus itu. Jadi memang walaupun ditemenin sama guru kami tuh ada rasa nggak tega lah gitu. Terus selama 10 hari pengamatan juga ya tidak bisa diprediksi lah gimana tikusnya, nanti ada tikusnya yang gigit lah. Oh gitu. Atau nanti yang banyak gerak. Iya. Jadi tempat lukanya tidak terlihat secara ini ya. Iya, harus dicek benar ya. Iya, harus teliti dihitungnya. Terus mengolah data, menulis laporannya juga. Karena kan memang ini penelitian ini pertama kali, apalagi kami tahun kemarin baru kelas 1 SMA kan. Jadi benar-benar sesuatu yang baru, sama-sama baru belajar. Tapi ya memang pengalamannya lah. Lama-lama asik juga ya melakukan suatu penelitian itu, jadi penasaran gitu, dan tentunya bisa timbul ide-ide lainnya ya, biasa dari hasil pengamatan kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu nih sahabat inovasi. Tentunya dari Christella dan Jemima nih kita belajar bahwa dalam berinovasi tetap semangat ya, tidak putus asa. Jika ada sesuatu yang memang menghambat itu sudah biasa ya. Baik nih, mungkin ada ucapan terima kasih nggak nih kepada sahabat inovasi, kepada pihak-pihak yang sudah mensupport, mungkin kepada yayasan atau teman-temannya, silakan. Kami ingin berterima kasih kepada Ketua Yayasan Sekolah Kusuma Bangsa, Bapak Alexander Kurniawan, Ibu Kepala Sekolah SMA Kusuma Bangsa, Ibu Hani Oktavia, Ibu pembimbing kami, Ibu Marta Anggraini Wijaya, dan teman-teman dan keluarga yang sudah mensupport kami selama penelitian.
Oh, oke nih, kita juga ucapkan terima kasih nih kepada Christella dan Jemima yang sudah hadir di sini tentunya, berbagi inovasi. Kita tunggu nih inovasi-inovasi yang berikutnya ya, untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi nih. Nah, sahabat inovasi, untuk mengetahui, lebih jauh nih mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar, inovasi ekoenzim ini bisa nanti langsung menuliskan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation, tentunya akan langsung dijawab ya, oleh Christella dan Jemima nih. Nah, tentunya sahabat inovasi dalam berinovasi nih kita, bisa muncul dari kepekaan kita terhadap lingkungan, bagaimana kita melihat permasalahan yang ada di lingkungan kita, lalu kita bisa mencarikan solusinya, sehingga solusi tersebut bisa menjadikan suatu inovasi dan bisa juga berdampak ekonomi bagi kehidupan kita nih. Dan tentunya dalam berinovasi, sahabat inovasi tidak perlu khawatir, ingat kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.